Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Tetap semangat belajar di rumah. Oke student, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Diangkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and be comprehensive. Amin. Oke student, pada pembelajaran pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai pecahan. Nah, apa itu pecahan? Nanti kita simak video berikut ini. Baik, anak-anak, sekarang dibuka buku tematiknya halaman 96 ya. Kita perhatikan di sini ada gambar Nina dan Adi. Lihat apa yang sedang mereka lakukan. Nah, di sini ada keterangannya bahwa mereka membagi kertas karton menjadi 2 sama besar. Berarti yang tadinya ini 1 karton ya, kemudian dibagi 2 sama besar. Nah, sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian masing-masingnya sama besar itu dinyatakan dalam bentuk pecahan. Iya, sekarang kita akan membahas mengenai materi pecahan. Nah, pecahan itu contohnya ada 1/2. Ya, di atas ini, angka 1 yang di atas ini disebut pembilang, yang di bawahnya penyebut. Pembilang dan penyebut. Nah, 1 karton dibagi 2, hasilnya seperti ini, ya. Jadi, sebuah benda dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian dapat dinyatakan dengan 1/2. Ini 1 punya Nina, 1/2. Ada 2. 1, 2. Ini punya Nina ada 1, berarti punya Nina adalah 1/2. Ya, pecahan 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. 1/2 ini sama dengan setengah. Next, kita ke halaman selanjutnya 97. Lihat, ini ada pizza. Ya, pizza ini dibagi berapa? 1, 2, 3. Dibagi 3 bagian. Oke. Nah, 1 bagian dari 3 bagian ini, ya, 1 bagian dari 3 bagian. Contoh ini satunya kita ambil untuk dimakan. 1 dari 3 bagian itu dibaca 1/3. Dibaca 1/3 atau 1/3. Kemudian ada donat. Donatnya dibelah 4. 1, 2, 3, 4. 1 bagian dari 4 bagian ini, ya, ini bagian nih, 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian. Ada 4 bagian. 1 bagian dari 4 potong ini dibaca 1/4 atau 1/4. 1/4. Nah, 1/2, 1/3, dan 1/4 adalah contoh pecahan biasa. Namanya pecahan biasa ya, seperti ini. Kemudian, pecahan biasa dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Yang tadi misalnya Lima sudah sebutkan bahwa yang A per B itu yang A, yang atas ini disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut ya, jangan tertukar. Ingat, atasnya apa? Pembilang, bawahnya penyebut. Contoh 2/3. 2/3 dibaca 2/3. Angka 2 ini merupakan pembilang. Angka 3 merupakan penyebut. Kemudian lambang pecahan dengan pembilang 2, ya. Pembilangnya 2 dan penyebutnya 4 /adalah apa? Ingat, pembilang di atas berarti 2 yang di atas, di bawahnya 4, penyebutnya 4, berarti dibaca 2/4. Ya. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian gambar yang diarsir. Ini contohnya diarsir. Yang warna kuning ini namanya diarsir.
Ada berapa bagian? Semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Kemudian diarsir 2 bagian. Ini yang berwarna orange atau coklat, ada 2 bagian. Berarti yang diarsir ini disebut 2, 1, 2 per. Semuanya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 per 6. Daerah yang diarsir 2 bagian dari 6 bagian yang sama. Jadi nilai pecahannya adalah 2 per 6. Next, kalian buka buku halaman 98. Kita kerjakan bersama-sama untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3 yang ini ya. Nomor 2, perhatikan, kalian bisa ikut salin di buku kalian, tapi kalian harus paham ya. Nomor 2 perintahnya apa? Tuliskan nilai pecahan 1 bagian sesuai gambar di bawah ini. A, ada berapa bagian? Iya, ada 6. Ya, ada 6 bagian. Berarti tuliskan nilai pecahan 1 bagian. Berarti 1 per berapa? 1 per 6. 1 bagian dari 6 bagian, dari 6 potong. Itu nilai pecahannya. Kemudian yang B, 1 per berapa? 1 bagian per ada 7 ya. Berarti 1 per 7. 1 bagian dari 7 bagian. 1 per 7. Yang C, 1 dari berapa bagian? Iya, 1 per 3. Karena ada 3 bagian, ada 3 potong. 1 per 3. Kemudian ada stroberi dibelah 2. 1 bagian dari berapa? Dari 2. 1, 2. Berarti ditulisnya 1 per 2. Ya, silakan ditulis di bukunya. Kemudian nomor 3. Gambarkan garis putus-putus sehingga setiap potongan benda besarnya sesuai pecahan yang dituliskan. Oke, pecahan 1 per 2 artinya 1 bagian dari 2 potong. Berarti kalian garis putus-putus 2 bagian. Ya, silahkan menggunakan pulpen agar terlihat lebih jelas ya. Ini misalnya kasih putus-putusnya di sini. Ya, berarti 1 dari 2 coklat. 2 bagian coklat atau 2 potong coklat. Kemudian B, 1 per 4. Kalian bisa garis putus-putus seperti ini. Kalian bagi 4 bagian. Ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian satunya kalian boleh arsir. Boleh diarsir 1 per 4. Kemudian yang C, 3 bagian. Kalian boleh garis putus-putus menjadi 3 bagian nih. Satu kuehnya ya, 1, 2, 3 dengan ukuran yang sama besar. Kemudian satunya kalian bisa arsir. Ya, berarti 1 per 3. Yang D, kalian bisa bagi 6. Ya, 1 per 6. Berarti pizzanya kalian bagi 6 sama besar, nggak boleh besarnya tidak sama. Jadi yang bagian satu dengan bagian yang lainnya harus sama besarnya. Ya, ada 6. Kalian silakan arsir, boleh mana saja yang diarsir, 1 bagian saja. Artinya 1 per 6. Ada 6. Oke. Next, di sini kalian buka halaman 106. Ada berapa potong semangka ini? Kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potong semangka. Nah, di sini setiap potongan semangka dapat ditulis dalam lambang pecahan 1 per 8 ya. Kalau satu bagian. Satu bagian artinya dari 8 semangka ini dibacanya 1 per 8. Kemudian kalian perhatikan, Lani memakan 3 potong semangka ya. 1, 2, 3 dimakan sama Lani. Nah, semangka yang dimakan Lani dapat ditulis dalam lambang pecahan berapa?
Yang dimakan Lani berapa? Ada 3. Ada berapa potong tadi semuanya? Ada 8. Berarti lambang pecahannya adalah 3/8. Ya, 3/8. Oke, perhatikan gambar di samping. Gambar yang mana? Yang ini ya, kalian perhatikan. Dari 8 potong, yang tadi ya, dari 8 potong dimakan 3 potong. Bagian yang dimakan menyatakan pecahan 3/8. Jadi 3 ini adalah bagian yang dimakan, 8-nya adalah jumlah semua bagiannya. Jumlah semua bagiannya ada 8, kemudian 3 yang diarsir ini adalah yang dimakan. Berarti dibacanya berapa? 3/8. Ya. Nah, coba kalian perhatikan. Coba tentukan nilai pecahan sesuai bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Atau yang diarsir. Yang diwarnai ini ada 3 ya, ada 1, 2, 3. Kalian tulis 3 di atasnya, pembilangnya /adalah 3, kemudian ada berapa bagian semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti 3/6. Ya. Kemudian gambar kedua. Ada berapa yang diwarnai? Ada 1, 2, 3, 4. Kalian tulis 4. Kemudian semua bagiannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti dibacanya atau pecahannya adalah 4/8. Next, gambar selanjutnya. Ada berapa yang diwarnai? Ada 1, 2, 3, 4. Kalian tulis angka 4. Kemudian semua bagiannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pecahannya adalah 4/6. Ya, seperti itu. Next, gambar selanjutnya. Ada berapa yang diwarnai? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada berapa bagian semuanya? Tadi 4 ya. Kita lanjutkan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 4/10. Next. Ada berapa? Kita hitung ya yang diwarnai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9/10. Semua bagiannya ada 10. Berarti 9/10. Oke, kita lanjut ke halaman 107. Nah, kita langsung ke nomor 2. Berilah tanda checklist pada gambar yang dapat menunjukkan pecahan pada setiap bagiannya. Yang A, gambar A bisa tidak? Bisa ya. Berarti 1/2 kalau diambil 1. Kemudian yang B, bisa nggak? Bisa, karena sama besar. Ya, berarti bisa, kalian checklist. Yang C bisa tidak? Bisa, karena semua bagiannya adalah sama besar. Ya, berarti yang C bisa di checklist. Yang D bisa? Bisa, semuanya juga sama bagiannya. Ya, berarti bisa di checklist. Oke, next kita ke nomor 3. Coba dituliskan nilai pecahannya. Tuliskan nilai pecahan sesuai bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Yang A, ada berapa bagian diwarnai? 1, berarti 1/2. 2-nya dari mana? Ada 2 bagian. Kemudian yang B, ya, yang B ada berapa bagian yang diwarnai? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 per berapa? Per 5. Ada 5 semuanya bagiannya. Yang C, ada berapa bagian yang diwarnai? Ada 3 bagian yang diwarnai. Dari berapa? Coba dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3/8. Kemudian yang D. Yang D yang diwarnai ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dari berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nilai pecahannya adalah 5/9.
Seperti itu. Nah, sekarang yang bagian nomor 4, coba kalian warnai gambar sesuai pecahan yang ditentukan. Coba ya, 2/4 mana yang diwarnai? Ya, berapa yang diwarnai? Kemudian 3/8, berapa bagian yang diwarnai? Kemudian yang C, 5/6, berapa bagian yang diwarnai? Coba. Kemudian ada yang D, 4/7, berapa bagian yang diwarnai? Silakan kalian warnai ya, kemudian kalian foto, kirim hasilnya nanti ke link yang akan misalnya share di grup WhatsApp. Alhamdulillah, semoga materi yang tadi disampaikan dapat kalian pahami ya dan bermanfaat. Nah, kalau ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya kepada Miss secara langsung, boleh via WhatsApp atau video call ya. Oke, student, terima kasih untuk semangat belajarnya hari ini. Tetap semangat, have a nice day. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.